matin, ya waliyu, ya hamid, ya muhsin, ya mubdi'u, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya samad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awwal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya barru, ya tawwab, ya muntakim, ya afu, ya rahim, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, ya muqsit, ya jami', ya ghani, ya mughni, ya mani', ya dhar, ya nafi', ya nur, ya hadi, ya badi, ya baki, ya waris, ya rasyid, ya sabur, ya sabur, ya sabur, jalla jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, nas'aluka an tuhayya qulubana binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muhyiyal mauta birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li masyaikhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Tubna ilallah wa raja'na ilallah, tubna ilallah wa raja'na ilallah, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa zamana binasaghairi wal kabairi insyaallah. Allahumma taqabbalha ya karim. Afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nubasu insyaallah dan minal aminin bi rahmatillahi karamih. Jazallahu ta'ala anna sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ما هو أهله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati hadhihi al-lailah lailatul khamisah wal ishrun fi dzil hijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu hazamal ahzaba wahdah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil habibil mahbub al-alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sabbit qulubana 'alal iman, sabbit qulubana 'alal islam, sabbit qulubana 'alal ihsan, wa sabbit qulubana 'alal istiqamah. Wa hfazna ya hafidh ya hafidh ya hafidh wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'an baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya kashifal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin irhamna wal muslimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warhamna ya rahman ya rahim fa innaka khairur rahimin. Wa ghfir lana ya ghafur fa innaka ghafurur rahim khairul ghafirin. Wa taqabbal minna hasanatina wa husayyatina bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini masih di bulan haji, di bulan Dzulhijjah. Bertepatan malam ini tanggal 25. Isi bulan ini hitungan hisab 24 hari. Jadi 4 hari lagi. Hari Senin akan datang, jatuh hari akhir tahun. Untuk tahun ini hari Senin kage akhir tahun. Kemudian malam Selasonyo habis maghrib, itu masuk awal tahun. Kalau penanggalan nasional tanggal 15 itu Senin, tanggal 16 itu Selasa. Selasa itu tanggal 16 abang warnanya ya, tanggal merah. Jadi sebagai pembukaan ini Ustadz mengingatkan sama-sama, mumpung kita akan menyambut 4 malam 4 hari lagi. Mengingatkan bersama untuk membaca doa akhir tahun 3 kali. Nah, di situ Nabi SAW mengingatkan para sahabat, pada kita sebagai umat, bila mana kamu disampaikan Allah, ketemu akhir tahun, ketemu awal tahun, kamu bermunajahlah. Di situ dikabulkan Allah. Isi doa akhir tahun itu intinya minta ampun dosa, kesalahan, kehilapan setahun yang kita lalui, dan digantikan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, diganti Allah kebaikan. 3 kali dibaca. Sudah itu habis maghribnya malam Selasa itu bacakan doa awal tahun. Allah utus kepada yang maco itu, Allah utus 2 malaikat. Tujuan mengawal perjalanan dia setahun. Nah, dalam riwayat malaikat itulah yang menghalangi kalau dia nak bakal boleh bala, bakal boleh hal, bakal boleh macam-macam lah yang tidak diingini. Dia menahan.
artinya dilindungi ya dalam perjalanan kita 1 tahun. Jadi dimuliakan oleh Allah. Walaupun besok dan seterusnya kita tak tahu usia kita ni, Allah yang tahu. Namun di awal Muharram itu dia sungguh-sungguh berdoa ya. Sungguh-sungguh dia terima amun jadidun qad aqbal, lalu terima tahun baru dengan senang hati, dengan diisi segala macam amal. Lalu bacakan, sudah doa tadi, bacakan ayat kursi sepanjang malam dan besoknya berjumlah 360 kali, itu berjumlah hari setahun. Dalam hitungan setahun, kena kata-kata sebulan itu 12 kali 3 36. Jadi 360 hari dalam 1 tahun. Jadi 1 kali ayat kursi Allah lindungi 24 jam. Yang uzur ya, ibu-ibu juga tahu, keluarga kita yang sedang halangan mungkin di malam tanggal 1 itu, atau nifas habis beranak belum bersih, dia baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 360. Kena kalau kita baca pertama separuh la ilaha illallah ya, asyhadu an la ilaha illallah, itu 12 huruf. Separuhnya 12 pula Muhammadur Rasulullah, itu 12 huruf juga. Jadi siapa macanya 2 kalimat itu 1 kali hitungan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia dilindungi 24 jam. Nah, itu setara dengan ayat kursi tadi. Jadi mudah-mudahan kita saling mengingatkan ya. Saling ingat mengingatkan. Kenapa kita dianjurkan baca doa awal? Dianjurkan baca ayat kursi, baca zikir. Itu untuk mengantisipasi setahun. Ibarat kita siap benteng. Kita belum tahu ada serangan apa tidak. Tiba-tiba ada serangan, nah benteng sudah lengkap. Kita tak tahu setahun yang akan datang, apa kita stroke, apa kita sakit, neman tak baik-baik, apa kita boleh balak, apa boleh hal, tak tahu kita. Nah itu faedah ayat kursi tadi. Membenteng kita, dihindarkan dari segala hal yang tidak diingini. Ini fadilatnya. Maka didulukan baca ayat kursi itu. Sudah itu untuk yang uzur tadi ya, berhubung itu tidak boleh baca Quran dalam ilmu fikih, beberapa larangan bagi orang yang junub, orang yang uzur, termasuk haid, termasuk nifas, maka ganti, tidak boleh baca ayat, baca zikir. Nah zikir apa boleh? Nak baca salawat, nak baca doa, nak baca apa boleh. Sekalipun doa itu isinya ayat Quran, boleh. Karena niatnya baca doa, bukan baca Quran. Itu kias daripada ahli sunnah wal jamaah. Quran, hadis, ijma' ulama, kias. Jadi tidak mengganggu dan tidak kecil hati ibu-ibu kalau sedang berhalangan, masih ada untuk dia amalkan. Jadi tidak ada putus asa. Tidak baca yang ini, baca yang ini. Tidak baca yang ini, baca yang ini. Ini gunanya dengar. Jadi ayahku ni tidak semayang, memang. Ayahku ni tidak ngaji, biasa ngaji Quran, memang tak boleh. Nah baca yang lain baik. Salawat, zikir, doa-doa, boleh kan?
Ini sekedar mengingatkan sama-sama bab ilmu syariat ini yang dihadapi sehari-hari. Yang dihadapi sehari-hari. Jadi kalau kebenaran ibu-ibu hadir melayat, diajak orang baca Yasin di situ ya, kami-kami. Nah, ibu baca zikir wae. La ilaha illallah atau subhanallah subhanallah. Apa wae selain Al-Qur'an. Ini ilmu, tolong dipahami. Kalau sedang berhalangan, ya. Jadi di dalam ilmu fikih itu, dari ilmu fikih paling tipis kitabnya Safinatun Najah, ya, sambungannya banyak lagi kitab-kitab termasuk Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan lain-lain sebagainya. Luas ilmu fikih ini. Nah, dari yang kitab sekecil setipis apapun di situ dijelaskan larangan orang junub, larangan orang batal wudu, artinya berhadas. Ya. Nah, jadi dipahami kan itu. Masuk masjid tak boleh. Sudah itu baca-baca ayat-ayat Quran tak boleh. Yang dibolehkan berdoa, berzikir. Nah, zikir itu luas. Macam selawat, macam tasbih, la ilaha illallah, macam apa baik. Jangan baca Al-Quran. Nah, ini wajib dipahami. Jangan nurut-nurut, dah apa-apa. Itu paham lamo. Nah, jangan ngomong paham lamo. Dah kata lamo, kau dah kata. Nah, sekarang orang banyak pintar, jadi ilmu-ilmu yang asli itu diremehkan. Dah apa-apa masuk masjid. Kalau dah semayang, dah kena. Ini bukan keras ini istiqomah. Istiqomah itu. Paham tak? Jadi istiqomah itu ngajari kalau A terus. Moga lawang nyalai tetap A tu lah. Kalau boleh tetap boleh. Kalau tak boleh tetap tak boleh. Tak usah di tawa-tawa. Anak saran kebaya ya, masjid langgar ini tempat ibadat. Tolong jangan disewakan untuk pesta. Yang kondangan masuk masjid betino, yakin tak suci galau? Ini kembali ke uzur tadi, kembali ke junub tadi. Maaf. Ini kedengaran masjid-masjid besar disewa ke nganten ke berbagailah siapa yang ngurusinya. Maaf. Ini bukan keras. Kembali ke ilmu fikih. Kita kan ada pegangan. Fikih, tauhid, tafsir, hadis. Ini 4 mata pelajaran kita ini. Harus dipahami. Jadi kita yang suci ini baik ya. Dilarang duduk oleh Rasulullah kalau masuk. Begitu masuk boleh tempat, semayanglah dulu. Habis baru duduk. Nah, bayangkan. Itu yang suci. Jadi walau ada perayaan kayak Maulud Merah di masjid-masjid, masuk kamu belakang, tanya panitia, aku numpang semayang. Atau panitia siapkan tempat. Bapak yang mau masuk sini salat. Itu Nabi yang ngomong. Kapan lagi nak ngamal ke orang itu? Jadi cara istiqomah itu mulai dari yang segengan-gengannya, sekecil-kecil. Nah, baru yang besar nyusul. Kalau dari kecil sudah tak bisa istiqomah, mana yang besar? Nah, kita juga tolong pesankan ya yang sudah belajar, sudah dengar ini. Kalau punya anak mantu, betina, tawang rumah yang sedang berhalangan, ada perayaan di masjid atau apa-apa, tolong tunjuk tahu. Jangan masuk. Ya, kalau ada tenda, ya ke tenda itu baik. Atau numpang rumah wong parak situ, atau dengar dari jauh baik. Ya, kita lanang harus ada wudu, harus ada wudu.
pertemuan apa baik. Pokoknya iza dakhala ahadakumul masjid. Umumin sifat. Apabila salah seorang kamu wahai umatku, nah larang betina. Bila masuk masjid, falyarka rakaatain, maka solatlah buatlah dulu 2 rakaat solat tahiyatul masjid qabla ayyajlisa, sebelum duduk. Jadi kalau wuduk kita batal, nak masuk masjid, baik wuduk. Ya. Kalau kita masuk wong azan, jangan solat. Nah, ini adab. Solat sunat, dengar azan, jawab azan, wajib. Maka dikit-dikit nak faham. Dengarkan azan, jawab. Dengar azan, jawab. Habis doa. Begitu doa selesai, nah baru solat. Apa yang pertama? Tahiyatul masjid dulu. Karena kita baru masuk, tertahan azan. Wong yang sudah lama, sudah tahiyatul masjid, dia habis azan qobliyah. Benar tak? Nah, kita yang baru masuk tertahan karena azan tadi. Habis azan doa, habis doa kita niat tahiyatul masjid. Bukan qobliyah. Nah, sudah selesai. Ya, ada waktu kira-kira tegak lagi baru sunat qobliyah. Itu susunan adabnya ya kalau kita masuk masjid. Penting adab ini masyaallah. Kaki kita sambung lagi ya. Jadi untuk sementara kita mohonkan dulu anak kita Muhammad Idris untuk nyampaikan sesuatu. Semoga apa nanti yang disampaikannya kita lebih paham, lebih mengerti. Karena ini harapan kita semua ya ke depan. Satu saat kiai ini krisis, orang pintar krisis, jadi imam krisis, memimpin segala macam. Kampung-kampung ini krisis segala kayak gitu. Maka kita cari bibit mulai sekarang untuk menggantikan kita. Jadi walaupun kita yang ada ni kaget mati galau, ada tunas-tunas yang bakal nerus ke kita. Itu harapan kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an Allah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ketua Musalla Nurul Islam beserta seluruh jajaran kepengurusan, yang sama-sama kami hormati guru kita bersama Ayahanda Kiai Haji Kiai Gus Ahmad Syafi'i Yunus. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beliau kesabaran, ketabahan untuk senantiasa memberikan ilmu-ilmu beliau kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada para hadirin sekalian.
Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Niscaya jikalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Salat serta dan salam yang selalu kita kirimkan, kita curahkan kepada sosok figur umat, suri tauladan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan yuzkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha wa annaha tu'ti jiranaha bilisaniha." Sesungguhnya fulanah terkenal orang yang banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya, tetapi ia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala, maka Rasulullah berkata, "Ya finnar," dia berada di dalam neraka. Kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa inna fulanatan yuzkaru min jumlati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa inna tasaddaqu bil afwan min al-likid." Sesungguhnya fulanah terkenal orang yang sedikit puasa, sedikit salatnya kecuali yang fardu, akan tapi ia suka bersedekah meskipun hanya sepotong makanan yang terbuat dari susu. Wala tu'ti jiranaha bilisaniha, dan ia tidak suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala, maka Rasulullah berkata, "Ya fil jannah," dia berada di dalam surga. Kita dapat membayangkan pada hadirin sekalian, ada seorang perempuan yang rajin ibadah, ahli ibadah, banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah, hanya karena ia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka Rasulullah mengatakan ia sebagai penghuni neraka. Sedangkan di sisi yang lain, ada seorang perempuan yang ibadahnya cuma sederhana, akan tetapi hanya karena ia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka Rasulullah memastikan ia sebagai penghuni surga. Yang satu beramal dengan amal yang banyak akan tetapi dipastikan masuk neraka, dan yang satunya lagi beramal dengan amal yang sederhana akan tetapi dijanjikan oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Hadis tersebut memberikan kita pelajaran kepada hadirin sekalian bahwa ibadah yang tidak membuahkan kebaikan akhlak justru akan berakhir dengan sia-sia, dan justru sebaliknya, walaupun ibadah sedikit, ibadah sederhana yang kita kerjakan, kalau diiringi dengan akhlak yang baik, justru akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sesuatu itu diperlakukan dalam agama Islam kecuali sebelumnya ada pesan untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus sebagai seorang nabi melainkan untuk memperbaiki akhlaknya umat manusia. Oleh karena itu para hadirin sekalian, orang yang rajin ibadah, ahli ibadah, akan tetapi tidak mampu memperbaiki akhlak, maka tidak jauh beda dengan orang yang berjalan akan tetapi tidak pernah sampai pada tujuannya. Terkadang kita sering salah paham dalam memahami pesan agama. Kita lebih mengutamakan amal akan tetapi menyampingkan akhlak. Dan kita beranggapan bahwa dengan amalan tersebut, dengan semua amalan yang kita kerjakan akan menghapus semua dosa yang kita lakukan. Akan tetapi justru sebaliknya, dengan adanya akhlak tersebut yang akan memberatkan timbangan amal kita kelak di akhirat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Inna ahabbakum ilayya aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan beserta orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Beliau tidak mengatakan orang yang paling dekat beliau orang yang paling banyak ibadah,
Beliau tidak mengatakan orang yang paling dekat dengan beliau orang yang paling banyak sholat, yang paling banyak puasa, paling banyak sedekah. Akan tetapi yang beliau jadikan tolak ukur utama sebagai kemuliaan seorang muslim ialah mempunyai baik kebaikan akhlak budi pekerti. Oleh karena itu para hadirin sekalian, marilah kita membangun kesadaran bahwa diwajibkannya, disunahkannya sebuah ibadah tidak lain dan tidak bukan demi untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti kita. Ibadah bukanlah tujuan, akan tetapi dia adalah suatu perantara bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, doakannya mudah-mudahan anak kita ini memberikan keberkatan ilmunya, memberikan ilmu cara menyampaikan. Ilmu itu ada cara menyampaikan, ada mendapatkan, ingin mendapatkan. Itu tadi berakhlak dengan guru, takzim dengan guru, sama kawan-kawan belajar gitu, mahabbah. Di situ awal-awal dari menuntut ilmu. Begitu keluar, kita harapkan ilmu itu manfaat. Artinya pacak dia ngamal ke, pacak dia ngajak, pacak dia nyampaikan. Jadi ilmu yang bermanfaat ini ya sangat langka. Sangat langka. Apalagi ngomongnya hebat, kelakanya bukan main, tapi buktinya negatif. Itu artinya salah satu kelangkaan ilmu. Jadi ilmu manfaat itu yang punya ilmu tidak banyak cerita, tidak banyak omong, penting dia beramal. Kalau untuk memberikan nasihat, ya jelas ngomong. Artinya tidak ngomong sia-sia. Uji bahasa baru ini, uji orang Palembang ini, kelakar betok, ada apa itu. Kalau ada perlu nak disampaikan, sampaikan walau panjang, walau lama. Tapi manfaat. Apalagi ngomongkan aib wong, ngomongkan kejahatan wong. Itu ilmu yang dia dapati tidak manfaat. Amal yang dia buat hancur. Sikap sifat baik. Hasad. Ya. Al-hasadu. Tahu hasad? Bahasa kita apa hasad? Iri ya. Tak senang nyelek orang. Iri ya. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Sifat iri, sifat benci, hasad tadi makan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Seperti api makan kayu. Sehebat-hebat kayu kapan terpagak di api, jadi areng, jadi abu tuna. Sekalipun kayu besi. Bahasa orang Palembang, kayu besi itu kayu unglen. Tapi takluk dia dengan api. Paling garing kalau dia dimakan api. Paling garing. Berbunyi, kretek, kuat bunyi. Unglen, temesu. Jadi makanya sehebat-hebat amal istilahnya, kalau sudah punya sifat hasad, itu dimisalkan seperti api. Ya, seperti api makan kayu. Besi juga bengkok, batu pego, cow-cowan tu pego kalau sudah kena panas. Maka tak berani orang nunggunya kalau rumah batu lepas kebakaran. Diperiksa dulu. Jadi semen sama pasir itu rapuh.
Jadi tak ada kuat lagi, tak ngikat lagi. Kalau kayu ya jadi abu, jadi arang. Itulah masalah api. Jadi dimisalkan hadis tadi, al-hasadu ya'kulul hasana. Sifat iri benci, hasad tadi, itu makan kebaikan. Seperti kama ta'kulun al-hatab. Seperti api makan kayu. Masya Allah. Besi pun hancur, lembut. Besi itu jadi cair. Kalau kena api, besi itu jadi cair. Timah cair, besi cair, aluminium cair. Cair kalau. Dan hebatnya api. Nah jadi sifat hasad ini masing-masing kita ada. Bukan tak kata. Sifat ngalem diri ada. Sifat ngaso hebat dewek, pintar dewek, segalanya ada. Sifat benci ada. Dendam ada. Hasad ada. Kumpul gitu. Bukan tak kata. Nah kita jelaskan ini mohon kepada Allah makmano supaya kita berusaha menghilangkannya. Pertama kita akui ada sifat itu. Ya, kita tidak bersih. Kecuali Nabi Muhammad. Tidak bersih. Jadi setelah diakui, dimintakan pada Allah, ya Allah, kalau mak ini habis amalku, cuma aku beramal. Hilang ke rasa dengki, rasa iri di hatiku, ya Allah. Itu utui. Bahasa Palembang utui. Ya Allah, hilang kelak je, ngapalah aku nak serik dengan orang, ngapalah aku ni nak benci-benci dengan orang, ya Allah, ya Allah. Tangis ke bila apa tu? Sayang ilmu kita bertahun, amal kita bertahun-tahun rusak. Sehari semalam 5 waktu. Sebulan 5 kali 3, 15, 150 hari. 150 waktu solat kita. Sebulan. Benar tak? 5 waktu sehari semalam. Kali 30. 5 kali 3, 15 tambah 0. Belum sunat qobliyah ba'diyahnya. Alangkah sayangnya. Sedikit sifat iri, sifat benci. Amal itu hancur. Seperti api makan kayu itu. Ini rumah kebakaran. Tak sampai 10 menit. Papan sudah genteng, roboh sudah. Api itu tegak. Jarang api turun. Tegak. Nah dimakannya dulu. Bakso bari kacang angkap. Ingat tak? Bakso bari kacang angkap. Bakso baru ni pelapon. Nah itu dulu dilanjak. Nah kapan itu tembus ke kasau. Bakso-bakso tukang tak? Kasau, kudo-kudo. Lalu macam reng. Itu habis. Genteng otomatis. Nampak? Nah, apa beda genteng nampak? Sudah. Yang bawah nunggu jadi abu lah itu. Nah, itulah ganasnya api. Ganasnya sifat hasad. Jadi dimisalkan oleh Rasulullah. Sifat hasad, hasud, iri, benci. Macam-macam itu ganas. Nah, dengarkan nasihat ini. Kalau kita diberikan Allah hidayah, ya kalau berubah, kalau kita takut, ada rasa takut, kalau kita rasa sedih, maknanya bertahun-tahun beramal habis ya Allah sedih dan aku ya Allah, hilang kalau penyakit ini ya Allah. Nah, itu utui dewek. Ini cara ngobati hati. Dan hal-hal yang di dalam masalah hati ini wajib dipelajari. Ya. Kenapa orang itu ibadat tadi kita dengar dia masuk neraka? Kenapa orang itu kurang ibadat terbatas tidak lebih tapi dia masuk syurga? Nah, yang ibadatnya hebat tadi dia masuk neraka, dia tak punya akhlak. Tak punya akhlak.
Akhlak pertama ke Allah. Harus kita tawaduk dengan Allah. Coba melek mata, melek menjem, menjem melek. Siapa ngatur mata kita? Nafas kita naik turun, siapa ngatur? Kita diteduk kenyo, dibangun kenyo lagi, siapa ngatur? Siapa nyampaikan rezeki di gowokan kita, di mulut kita? Nah. Jadi keniayonian kalau sifat yang dibenci Allah kita lakukan. Marah Allah. Itu tadi, tidak punya akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus ya menyempurnakan makarim, untuk menyempurnakan akhlak. Taulah dewek dalam sejarah akhlak jahiliyah. Nah, sedikit demi sedikit Nabi jelaskan. Nabi tidak langsung memvonis salah gawe kau. Tidak. Ini akhlaknya Rasulullah. Memang dari dulu wong ni nandak dikatakan salah. Sekalipun dia salah, nandak dikatakan salah. Nah, dipuji dulu dalam satu riwayat. Ada seorang pemuda nyembah patung. Sekian tahun lamanya. Mak manolah Nabi nak nunjuk nasihat ini. Ya. Jadi Nabi dekati dulu. Nabi dengar ke dia memuja-muja patung tadi. Sudah selesai, Nabi panggil sini. Ai kau ibadat ni bukan main. Tu diangkat dulu. Ai ibadah kau ni bukan main hebat. Banyak. Kalau aku boleh tahu ji Nabi, berapa tahun kau nyembah patung? Sekian tahun. Waduh, bolehlah. Tambah bedok dia. Puji-puji. Masya Allah. Bolehlah kau. Setia nian kau. Nah sekarang lah kepalang kau lalamu nyembah patung ini, ya, dah sekian tahun. Coba-coba besek di kuping. Nyawab dah. Itu cara Nabi ngalusi nunjuk nasihat tadi. Tegang ni. Nyambung. Batu nak dibesek ni. Baru nyambung dia. Itu cara akhlaknya Rasulullah. Memberikan nasihat. Jadi tak do langsung diponis. Kau salah. Tidak beres gawe kau. Tidak boleh macam itu. Pakai dulu. Mungkin dianggap salah, tapi dia benar. Kenapa? Mungkin dia belum tahu. Wong belum tahu berbuat salah, itu belum dianggap salah. Berbeda sudah tahu masih dibuat, itu baru salah. Kita tidak tahu ada promoden, ya, ada palang pintu. Kita tidak tahu, tidak kata atau tidak tahu. Tahu-tahu, wait. Pak, tahu tak Pak? Ada palang pintu, tak boleh luasin. Oh maaf ya Pak, aku tak tahu. Masalah lain kali Pak, ingat-ingat. Nah, jadi setiap tak tahu dimaafkan. Allah lebih lagi. Maka Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Maka kita ni wajib harus tahu. Di mana majlis, di mana belajar ilmu, kamu datang. Nah, sedikit kita dapat pengetahuan. Jadi wajib tahunya itu dulu. Nah, jadi balik-balik cerita tadi, kepalang kau lah lama mengabdi uji kita ni kan, lah nyembah dia, lah mengabdi, lah bersekian tahun. Coba-coba kau besik. Siapa namanya patung itu? Coba sebut namanya, nyimbat tak dia? Nah begitu dia dengar itu, terus dia mandang Rasulullah. Nah mandang itu masuk, nyambung, akalnya nyambung. Kalau binatang apapun kita ngomong dia tahu. Ayam ada kuping, apalagi kambing panjang kupingnya, gajah, anjing.
Makanya anjing itu bahasa apa be? Siapa tuannya bahasa Belanda, diajak bahasa Belanda nurut itu anjing. Itu paling hebat anjing. Segala bahasa dengan itu. Bahasa Palembang, hei kita, mbak itu, mbaknya. Itu anjing Masya Allah, istimewanya dijadikan Allah. Dalam hukum pakainya, dalam hukum syariat, dia najis mawalado. Tapi ada keistimewaan anjing itu. Setia dengan tuannya. Kalau tuannya mati, dia nangis. Sampai ke kuburannya itu dipeluknya, guling dia pucuk kuburan itu. Dia gosek-gosek nak lagi. Sangkin dia terkenang baikkan tuannya itu. Itu akhlaknya anjing. Yakin tak? Nah, apalagi kita sebagai manusia, maka akhlak itu penting. Ya. Jadi yang dikatakan ibadat tadi tanpa akhlak, ya, maka ibadahnya hangus. Maka diponis oleh Nabi dia masuk neraka. Yang punya akhlak tadi walau sedikit dia beribadah, kena akhlaknya. Akhlaknya baik, bagus, maka diponislah dia masuk di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu penting. Akhlak itu kalau bahasa Palembang ya, budi bahasa, budi pengerti, sopan santun. Wong tua masih ada, Allah didik. Wala takul lahuma. Jangan kau katakan keduanya. Masih kalau ni mbak masih mak masih. Ayat itu lahuma. Wala takul lahuma. Jangan kau katakan kepada orang tua kau, abah kau, ibu kau yang masih ada itu dengan kata-kata jangan. Artinya ngangkat nada. Bukan kalimat lain, ngangkat be. Kau tu benar-benar bergaul ya, musim ini hari. Ya mak. Itu pun yang ditegur oleh Allah. Benar dia tu jawab. Wa kullahuma. Ini kebalikannya. Allah didik kita. Wa kullahuma, katakanlah kepada keduanya qaulan karima. Di situ Allah gunakan kalimat karim. Qaulan karima. Katakanlah kata-kata yang sopan santun, yang kata-kata hormat dengan dia. Karim itu mulia. Kata-kata yang mulia, dia senang dengan kita. Nah, itu Allah ajar kita masalah akhlak terhadap orang tua. Nah, di dalam hadis juga macam itu. Yang kecil harus kasih sayang, hormat dengan orang tua. Orang tua kasih sayang, mengayomi yang di bawah. Kalau ada pantangan abah kita, undanglah mamang. Kalau nak motong, kita nak ada gawi, motong jalan. Assalamualaikum, salam dulu. Mangcik atau mangcik, mang aku permisi, aku nak duluan. Bahasa kita be. Lajulah nak, ponaan, lajulah ponaan. Tak mungkin jangan larang. Cuma adab. Itu adab di jalan. Wong dewean lewat, ada wong duduk. Wong dua. Yang dewean lewat mengucap salam. Assalamualaikum. Yang dua jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang banyak nerima, yang dikit ngenjuk. Assalamualaikum. Salam. Jadi kalau parak mengucap, kalau dari jauh isyarat. Ini sudah salam. Kita nak marah, tak bisa. Ya, keselian dari jauh angkat tangan. Siapa ngangkat tangan dulu berarti dia mengucap salam langsung jawab. Angkat juga tangan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau jauh. Kalau parak ya tak perlu ngangkat tangan, besik-besik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dah tu. Itu adab ya. Lalu masuk masjid, solat Jumat khusus. Masuklah dari pintu belakang ke depan atau di tengah kadang-kadang. Pintu itu tak ini nak. Ini kan di tengah pinggang namanya kan. Itu luar atau belakang. So, ini pinggang.
Kalau dari tengah kita masuk jangan langsung ke dalam, awasi dulu. Antara kiri kanan kita masukin. Ada orang solat tak? Kalau ada jangan masuk. Tegaklah di pintu. Tegak dulu, awasi. Kalau orang sini sudah salam, baru kita lewat. Nah, adab di dalam masjid. Masuk kaki kanan, baca doa. Solat dulu sebelum duduk. Hati-hati jangan melewati wong-wong yang sudah duduk. Maka adabnya lebih utama masuk dari belakang. Jadi kita tahu yang depan kosong, kita maju. Kalau masuk dari pinggang, ini kadang-kadang tengah masih kosong. Pinggir lawang lah penuh kan. Pas komat, baru ngerapat, masih banyak kosong belakang maju. Nah ini kadang-kadang itu juga tabiat, kebiasaan. Nak duduk pinggir maru lawangnya. Orang datang, kau tu dengar. Padahal dia tu mesti dengar. Ini tabiat tadi. Macam-macam. Jadi kalau jualan tu ada lapaknya ni di situ ada tempat iwang marah dia. Jadi kalau di masjid dilanggar kita tak boleh begitu. Siapa duluan berhak ke depan. Siapa terlambat, telat, ya, apapun pangkatnya, apapun kedudukannya, solatlah di belakang. Kaget kalau memang dia ada acara habis sembahyang, silakan ke depan. Tapi solat berjamaah ini harus patuh aturan. Dalam masjid, dalam langgar, dalam masjid tidak ada pangkat, tidak ada wong kaya. Masing-masing kullu Abdullah, seluruhnya hamba Allah. Maka nak niat nak depan datang awal-awal. Ini adab masuk masjid. Kalau orang tua kita ngobrol, ya, kita tak boleh manggil ibu, manggil ayah. Walaupun ada hal yang penting. Dengarkan dulu. Jangan tampak badan kita. Dengarkan. Lah habis pembicaraannya, habis ngomongnya baru mereka baru ngomong. Wong tua dulu kalau ada tamu, ya. Kita ni ya namanya budak kan. Dari dalam rumah tu terus metu. Metu tu lawang jambu, lawang depan. Orang tua ngelegek. Balik tamu, gebuknya gitu. Kerotan, kau ngajar kau. Lewat dari belakang situ. Jangan lagi ya. Nah, sejak itu sampai malam ini ingat anak. Itu akhlak nyatonya dididik. Ya namanya masih budak gitu kan. Nah, belagian betul. Ya. Jadi kapan oleh abahnya ada tamu. Tak ada marah, tak ada negor abah. Dia balik tamu panggilnya sini. Lain kali jangan lagi ya. Lewat di belakang sana, lewat dari bui situ. Jangan lewat sini. Masya Allah. Sampai sekarang ingat anak. Ajar didik akhlak. Maksudnya jangan kurang ajar depan orang tua. Jadi banyak sekali orang tua-tua kita dulu ninggali fatwa-fatwa, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat. Nah, tinggal kita sekarang jadi tua. Apakah kita mampu meninggalkan kesan-kesan kepada generasi kita, anak, mantu, cucu? Apalah rumah bagi bertingkat. Tidak, ini kan polos. Apalah rumah bagi bertingkat. Ya. Tidak ada sembarangan duduk yang di pojok itu. Ada kelas. Aturan. Jadi lantai rumah bagi itu pendek-pendek. Paling 2,5 meter. Kejing turun lagi 2,5 meter lagi. 2,5 meter itu untuk satu hidangan lebar. Nah, sesuai lebar rumah. Kalau lebarnya 10, pacak-pacak itu
6 hidangan. Lembang itu. Diukurnya 2,5 meter. Dari pintu ke kejing. Kalau ruang utama di dalam itu agak lebar. Kalau ke bawahnya ada tingkat. Jadi anak perhatikan, jadi dari dulu bangun rumah pun sudah diajarkan cara berakhlak. Kita masih muda, jangan coba-coba duduk di pojok itu. Habis acara, tangannya udah jahit. Wang ajar kau. Dia tak ada marah depan wong, dia juga berakhlak. Walaupun kita salah, senyumnya we. Paling-paling kedip di matanya we. Kedip di mata kita tak ngerti. Udah tak wong lah sepi, sini kau ngajar kau otan ini. Dia lagi. Malu aku ni tak kau. Nah, dia tu ngasa malu. Masya Allah, itu akhlak paling tinggi. Jadi wong tua kita nanamkan akhlak itu. Ya. Cium itu tangan. Itu sepantai abah. Wak kau undang, mangcik kau undang. Wak cik, wak nga. Jajar, cium tangan. Masya Allah. Nah itu nah, kau berkakak, tua dia dari kau. Panggil kakak. Nah itu adik. Lebih muda, panggil adik. Manggil pun tidak manggil nama tu. Kak, kak cik, mang cik, adik, dek sini dek. Harmonisian panggilan itu. Nah, itu akhlak tadi. Jadi tak berani yang kecil kurang ajar. Kita juga tak berani kurang ajar. Jadi kami dulu, ya, adik-beradik, abah pesan, kalau kakak kau lagi main sama-sama kawannya, kau jangan melok-melok, awas kau. Kau carilah sepantai kau. Jadi kakak ni tahu pula manggil sama mak. Usai ni kan. Nak balik rumah jangan lagi nak balik urusan kami. Itu. Jadi dari anak, dari wong tua ke anak ke mantu sudah terdidik akhlak. Nah sekarang dikit habis. Hilang sama sekali. Nah, maka kita kembalikan. Melalui majelis taklim, melalui mendengar, melalui belajar, ya, mulailah kita masuk ke rumah Allah, langgar masjid, atau kita hadir wong sudah kami, apalagi sudah berbacaan, jangan ngucap salam. Masuk, ada tempat duduk, paraan dua ekor salaman, sudah cukup. Jangan ngucap salam. Kalau wong sedang berbacaan, ini adab majelis kalau terlambat. Kecuali wong belum mulai, belum MC-nya belum mulai. Masuk, Assalamualaikum. Salam. Posisi kita di mana? Balau pintar jangan dipamerkan, ilmu jangan dipamerkan. Ya, jangan nyokol tengah wong, jangan nunjukkan ilmu. Itu bahaya besar hati kita. Bahaya besar hati, amal habis. Wong tahu kita berilmu, wong tahu kita tidak berilmu, jangan ditonjolkan. Dikongkon wong baru. Sehingga yang berilmu tadi ngecik-ngecik ke diri lah. Nyokol bahasa Palembang. Kongkon nak dikongkon wong nak ke depan. Ada lagi mik dak lepas-lepas. Bahasa Palembang genyi pula wong ni. Itu akhlak buruk. Jangan dimiliki akhlak. Ya. Wong ngongkon kita, wong nyuruh kita, tolak dulu. Baca wong masih maksa, bismillah, kabulkan hajat, niat. Tolak dulu. Saya kan wong lain dulu. Itu adab. Ya. Demikian ya. Jadi kembali anak ingat ke ya, hari Senin kage sebelum maghrib sudah asar bacalah doa akhir tahun. Ya, masing-masing ada di buku doa-doa itu ya. Kemudian habis maghribnya sudah wirid malam Selasa yang akan datang tanggal 1 Muharram bacalah doa awal tahun.
dan diguyuri dari situ baca ayat kursi. Hitung berapa dapat, kakek sambung lagi, sampai besok menjelang maghrib usahakan 360 kali. Keterangan siapa maca ayat kursi sejumlah itu Allah lindungi kalau umurnya disambung Allah sampai tahun depan. Kalau umurnya Allah batas tidak sampai tahun depan, dia dimatikan Allah dengan husnul khotimah. Ini makom ayat kursi. Raja dari segala ayat itu ayat kursi. Maka hati-hati macanya jangan salah, ya. Nasabullahaladzim, kita cukupkan dulu baca zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha numassu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamatillahi ta'ala anna sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluhu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi wafiqna wa faqihna qarabati lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yus'anu fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna ya rabbi mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'man wala wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.